saya akan menempatkan kalian sebagai anak kelas 10 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, semoga kalian sehat, selalu bahagia, selalu gembira, selalu senang ya meskipun dunia ini cuma bercanda gitu ya. Oke, ada sedikit motivasi dari Bapak. Jika terbiasa menghadapi badai, kenapa harus terpuruk hanya karena gerimis? Itu motivasi ya untuk mengawali proses pembelajaran pagi-pagi hari ini. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Baik, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Lovely Aurel, Erawati, Bima Alfa, Amalia Hilda, Arun Cahya, Aryani Putri, Rasela, Hidayat Rifai, Joshua Julius, Jasmine Carla, Halindi, Ahmad Yasir, Anita Putri, Harinur Saputri, Cynthia Gita, Devi Klima, Hasnaul, Emilia, Latifah Zahra, dan juga Tegarata hadir. Oke, baik, ternyata ada beberapa siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit, semoga cepat sembuh. Yang bisa bertemu pada pagi hari ini semoga diberikan kesehatan ya. Oke, perlu diingat pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 kritis teks negosiasi. Jadi Bapak kira kalian sudah mengerti tentang apa itu teks negosiasi, apa itu strukturnya, bagaimana kaidah pembahasannya dan juga tujuannya. Untuk materi pada pagi hari ini itu ada menilai informasi dan membandingkan isi teks, deskripsi dan juga negosiasi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu ada peserta didik mampu mengidentifikasi informasi-informasi penting, menganalisis informasi, membandingkan isi teks, menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang telah mereka identifikasi, dan analisis serta menyampaikan informasi secara akurat dan jelas di depan kelas ya. Lalu untuk pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara kita membedakan fakta dan opini dalam sebuah teks? Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Jadi kalau misalkan fakta itu merupakan informasi yang kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kalian cari informasi-informasi tersebut itu di media lain selain di dalam teks. Lalu kalau opini itu adalah informasi yang disampaikan melalui pendapat dari orang lain. Kebenarannya itu ya tergantung dari sudut pandang orang tersebut. Lalu mengapa penting untuk menilai informasi sebelum mempercayainya? Apakah ada yang tahu? Mbak Ariani mungkin apakah ada yang tahu mengapa penting? Karena menilai informasi itu penting karena kan informasi itu harus dicek dulu kebenarannya. Yang pertama tadi harus berupa fakta. Kalau itu bisa aja, jadi kita harus menilai informasi terlebih dahulu sebelum percaya. Baik, betul sekali. Jadi menilai informasi itu penting sebelum mempercayainya itu agar kita itu tidak terbawa ke dalam informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Lalu dalam situasi apa teks deskripsi lebih tepat digunakan daripada teks negosiasi dan sebaliknya? Apakah ada yang tahu? Pas apa? Oke, teks deskripsi itu lebih tepat digunakan itu ketika kalian itu menjelaskan informasi yang jauh lebih rinci ya. Kalau teks negosiasi itu ketika kalian itu ingin
menyampaikan sebuah video di teks deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton ya. Sama-sama Pak. Untuk untuk mengerjakan LKPD sekarang, kalian Bapak akan berikan lembar LKPD yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota. Lalu nanti kalian diskusi untuk mengerjakan identifikasi informasi penting, menilai informasi, dan membandingkan persamaan dan juga perbedaan. Untuk menilai identifikasi informasi penting itu kelompok 1, menilai informasi itu kelompok 2, membandingkan persamaan itu kelompok 3, dan perbedaan itu kelompok 4. Baik, Bapak akan bagi ya. Baik, Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Mohon untuk bisa dikerjakan secara bersama dengan kelompoknya. Gimana, apakah ada yang Oke, baik. Waktu yang telah Bapak berikan telah selesai ya. Mohon untuk perwakilan bisa untuk maju untuk membacakan hasil dari diskusi yang telah kalian kerjakan. Silakan. Sing akeh. Kamu nggak usah semuanya. Iya, Bis. Kamu bacanya mana? Mengidentifikasi informasi penting teks 1 judulnya belalang goreng kidul. Hasilnya itu adalah belalang goreng merupakan makanan berbahan dasar belalang olahan warga Gunung Kidul. Jenis belalang yang digunakan yaitu belalang kayu dan belalang padi. Belalang goreng populer di Gunung Kidul karena sumber protein tinggi, pengganti daging ayam dan udang. Harga belalang goreng seharga 18.000 sampai 20.000 itu normal. Kadang bisa sampai 30.000 kalau musim kemarau. Varian rasa yang ditawarkan asin, pedas, dan manis. Manfaat belalang goreng yaitu mempercepat dan melindungi pertumbuhan sel tubuh dan meningkatkan stamina. Efek samping bagi sebagian orang yaitu gatal-gatal. Sekian.
Baik, untuk dua. Selanjutnya teks kedua yaitu jual beli sepatu. Yang pertama, beli yaitu sepatu slop. Yang kedua, ukuran yang dicari pembeli yaitu 38, namun ukuran yang tersedia yaitu 39. Harga awal yang ditawarkan penjual sebesar 75.000. Harga yang ditawarkan pembeli pertama kali sebesar 65.000. Informasi dari lantai 1. Harga yang disepakati yaitu 55.000. Pilihan kecemasan terdiri dari plastik atau kardus, pembeli tidak memilih, dan akhir percakapan yaitu ucapan terima kasih dari penjual dan jawaban sama-sama dari pembeli. Lalu ada persamaan, perbandingan persamaan antara teks 1 dan teks 2. Kedua teks sama-sama menyajikan informasi mengenai suatu produk atau komoditas. Teks 1 membahas tentang belalang goreng sebagai makanan khas dan sumber protein, lengkap dengan harga, varian rasa dan manfaatnya. Sementara itu, teks 2 menyajikan percakapan jual beli sepatu yang juga berfokus pada produk dan transaksinya, termasuk harga dan tawar-menawar yang sedang mencari sepatu. Yang selanjutnya ada perbedaan teks 1 dan teks 2. Teks 1 disertai paparan informasi deskriptif tentang brand khas, fokus mendeskripsikan belalang goreng termasuk bahan baku, harga, rasa, manfaat, daya tarik dan daya tahan. Gaya bahasa sederhana, arti dan informasi. Tujuan memberikan informasi pada bahasa tentang belalang goreng sebagai metode khas dan video. Teks 2 disertai kegiatan atau percakapan, fokusnya interaksi jual beli sepatu antara penjual dan pembeli, termasuk penawaran harga dan pilihan kemasan. Gaya bahasa langsung berlaku sehari-hari. Tujuan menggambarkan situasi transaksi jual beli. Baik, kalau memberikan plus untuk keramaian dari kalian. Baik, sebelum kalian kembali, kalau untuk pembahasan APD-nya kumpulkan dan jangan kembali dulu. Ada sedikit hadiah dari bapaknya. Ada sedikit ya. Oke, satu lagi ya. Silakan bisa kembali. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mengerjakan pembahasan APD. Baik, untuk sekarang sebelum untuk penguatan ada sedikit tes speaking. Apakah ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa, Bapak akan berikan hadiah juga. Bisa katakan ada yang bisa? Kapas. Sama-sama berat. Ya betul, Bapak Adam silakan maju. Yang bisa karena beratnya itu kan sama ya, cuma mungkin bedanya itu di bahannya. Kalau besi itu bahannya itu jauh lebih keras, jadi mungkin rasa sakitnya itu jauh lebih terpusat. Sedangkan kalau misalkan kapas itu karena bahannya itu jauh lebih soft atau lebih lembut, jadi rasa sakitnya itu jauh lebih menyebar. Oke. Kalau yang kedua itu cluenya itu single itu sendiri, double itu berdua. Nah itu apakah ada yang bisa mohon untuk angkat tangan kalau ada yang bisa, Bapak berikan lagi juga. 7 sama ya Pak. 7 6 8 9 3 Aku 2 6 8 7 10 12 5 dan 12 Masuk 1 berikan lagi belum bisa. 11 5 Tidak. 5 Seluruhnya 13 Kan kalau single itu kan sendiri, double itu 7 Terus kan kalau 4 ini kan nggak dijelasin, berarti kan 0 Baik. Selanjutnya adalah penguatan ya. Jadi tes
tempat atau peristiwa secara rinci dan jelas sehingga pembaca seolah-olah merasakan atau mengalami apa yang digambarkan. Terus teks negosiasi itu adalah teks yang berisi interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian bersama antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Untuk strukturnya itu kalau teks deskripsi itu ada asal usul, definisi bagian, kesimpulan. Sedangkan teks negosiasi itu ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Lalu cara menilai informasi dalam teks deskripsi dan negosiasi. Kalau teks deskripsi itu dinilai dari keakuratan dan ketepatan. Informasi-informasi yang dijelaskan di dalam teks deskripsi itu kan harus bersifat fakta. Jadi keakuratan dan ketepatan informasi itu juga dinilai penting dalam teks tersebut. Lalu kelengkapan informasi. Kemudian sudut pandang penulis, apakah penulis itu objektif atau subjektif. Lalu tujuan penulis untuk membantu menjelaskan informasi secara netral atau untuk mempengaruhi orang untuk bisa percaya terhadap dirinya. Lalu teks negosiasi, posisi dan kepentingan pihak yang terlibat. Karena mungkin ada teks negosiasi yang kedua belah pihak itu terjadi perbedaan posisi seperti misalkan antara bos dengan karyawan, maka kepentingan pihak yang terlibat itu juga dinilai mana pihak yang kepentingannya itu jauh lebih besar atau jauh lebih kecil. Lalu argumen yang diajukan untuk bisa menarik lawan atau mitra tuturnya itu apakah jauh lebih lalu proses tawar menawarnya itu apakah proses tawar menawarnya itu terjadi track antara kedua belah pihak sampai membuat masing-masing pihak itu terjadi perkelahian atau cuma lurus-lurus saja. Lalu hasil dari negosiasinya, apakah hasil negosiasinya itu sejalan dengan proses tawar menawarnya. Lalu etika negosiasinya, nah etika negosiasi karena terjadi perbedaan posisi tadi, apakah yang posisinya jauh lebih tinggi itu menghormati yang lebih rendah, kemudian yang lebih rendah itu menghargai yang lebih tinggi atau tidak. Lalu untuk cara membandingkan isi teks deskripsi dan juga negosiasi, bentuk dan jenisnya. Nah, teks deskripsi itu berbentuk narasi yang fokus pada gambaran objek, biasanya tidak melibatkan dialog. Lalu teks negosiasi itu dapat berupa dialog, narasi atau surat penawaran. Teks ini berisi interaksi antara dua pihak atau mencapai kesepakatan. Lalu tujuan penulisan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan detail tentang suatu objek. Kemudian kalau untuk teks negosiasi itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kemudian ada penjelasan tentang perusahaan. Kalau teks deskripsi itu menyediakan latar belakang perusahaan dan nilai-nilai inti. Sedangkan kalau teks negosiasi itu dia menjelaskan tentang menawarkan produk tertentu dengan menekankan pada harga dan kondisi penjualan. Lalu apakah ada yang bisa membantu untuk membacakan kesimpulan? Saya. Baik, silakan. Kesimpulan teks deskripsi menggambarkan objek atau tempat atau peristiwa secara detail dengan kata sifat dan kalimat jelas. Penilaiannya fokus pada keakuratan, kelengkapan dan sudut pada penulis. Teks negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan melalui dialog dan tawar menawar. Penilaiannya fokus pada posisi dan argumen pihak-pihak terlibat. Perbedaan keduanya terletak pada tujuan penulisan dan konteks informasi. Keduanya dapat memberikan informasi produk atau perusahaan dengan fokus berbeda, memahami karakteristik dan tujuan teks, membantu siswa menyampaikan informasi akurat dan menganalisis teks secara efektif, meningkatkan komunikasi dan positif. Baik, terima kasih untuk Mas Yasin, ada Yasin. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Jadi untuk evaluasi sebelum menutup pembelajaran, gimana nih pembelajaran kali ini? Kalau menurut kalian pembelajaran ini menyenangkan nggak? Menyenangkan.
membaca ya. Lalu motivasi untuk mengakhiri pertemuan kali ini, hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia. Jadi teruslah berbahagia ya. 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 Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Maaf apabila ada salah kata dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian bisa selamat sampai tujuan. Selalu sehat, bisa bertemu dengan Bapak di pertemuan yang akan datang ya. Akhir kata,